sampai 20 tahun kemudian. Kenapa demikian? Karena kata homoousios itu sangat populer di kalangan Sabellian atau kalangan modalistik pada masa itu, termasuk Marcellus Ophancia. Jadi sebenarnya ketika homoousios diputuskan pun, ya, kalau misalnya kita dengar orang-orang mengatakan ini diputuskan oleh Konstantin karena dia ingin menjadikan Yesus Allah dan sebagainya, itu sebenarnya omong kosong banget gitu. Karena para uskup aja kita boleh katakan mereka sudah putuskan, tapi mereka tetap hati-hati dengan istilah ini. Ini benar gak sih menggambarkan praktek pengajaran kita? Itu benar gak sih kata ini bisa menggambarkan apa yang Alkitab sudah ajarkan? Mereka hati-hati. Karena mereka sadar memang kata ini, ya ketika akan dipakai pun sudah dibilang, ini tidak ada dalam Alkitab. Ini kata yang tidak ada dalam Alkitab, mereka hati-hati. Para pemimpin gereja mengkhawatirkan Sabellianisme, lalu pada masa itu juga termasuk di dalam Nisea itu sudah muncul istilah homoiousios. Jadi saudara cuma beda satu i doang, ya, tapi ini bisa berarti of exact substance atau similar substance. Jadi ini pernah diusulkan untuk dipakai dengan harapan bahwa pihak Arian bisa terima homoiousios, ya, similar substance. Begitu juga yang ngotot bahwa ini sama, mereka juga bisa terima. Gitu. Ya, jadi mau pakai bahasa yang ambigu ini supaya semua pihak bisa terima. Tapi kan nggak begitu kan. Ya. Dan para penguasa pada masa itu, ya, ini termasuk yang saya masukkan di presi itu, tapi saya tidak tampilkan. Itu nanti ada anaknya Konstantin, 2 ya, mendukung Nisea, 1 Arian. Ya, yang satu yang mendukung Nisea pun bukan yang getol, satunya getol. Ya. Setelah itu diteruskan oleh keponakan Konstantin yang tinggal satu-satunya, Julian. Ya, Julian ini benci dengan kekristenan, ya, maka dia dibangkitkan kembali paganisme. Itu sebabnya dia disebut Julian the Apostate, gitu kan. Setelah Julian, nggak ada lagi keluarga Konstantin yang tersisa, maka diangkatlah seorang jenderal Jovian menggantikan. Dia kembali lagi Nisea, begitu bolak-balik. Ya. Setelah jadi itu sebabnya selama berapa puluh tahun itu sampai nanti tahun 381 pada saat konsili Konstantinopel yang pertama. Saat itulah baru kemudian homoousios itu ditegaskan lagi. Ini kita pakai homoousios. Yang benar adalah bahwa dia sah dekat dengan Bapa. Begitu berikutnya. Nah, saudara, saya kembali ke lanjutkan di sini bagaimana sikap Konstantin setelah Nisea. Semula dia menerima dengan ya. Konon kata homoousios ini juga dibisikkan ke dia supaya dia sepakat, supaya dia setuju oleh penasehatnya saat itu, seorang uskup bernama Hosius dari Cordoba. Ya, jadi Hosius Cordoba ini memang pendukung Nisea. Jadi dia membisiki supaya dia sepakat dengan homoousios ini. Nah, tapi tahun 327 Konstantin mungkin memang ya agak terlalu ngerti, ya. Lalu karena Arius juga lobby, maka Konstantin berusaha untuk memulihkan Arianisme. Apalagi setelah tahun 328, Eusebius dari Nikomedia itu dia panggil pulang dari pembuangan dan dijadikan penasehat teologinya sampai nanti dia wafat. Konstantin dibaptiskan sebagai seorang Arian. Ya, jadi kita sering, Konstantin, Raja Kristen pertama, dia Arian sebenarnya. Nah, pasca wafatnya Konstantin, ya, para kaisar berganti-ganti, tadi saya sudah sampaikan. Nah, beberapa upaya penting pada masa Konstantin maupun sesudahnya untuk menyingkirkan Nicene Christianity. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya begitu kencang. Ya, kita bisa lihat dari apa yang dialami dari apa yang dialami oleh Athanasius. Athanasius ini memang seorang yang fearless dalam melawan Arian. Tahun 335 dia dibuang oleh konsili Tirus pada masa Konstantin. Ya, 335. Jadi Konstantin di bawah bisikannya Eusebius dari Nikomedia buang Athanasius. 339 ya, Eusebius dari Nikomedia, ini Konstantin sudah meninggal. Ya, yang menjadi raja adalah Constantius. Itu anak yang ketiga yang menguasai daerah timur. Itu mengangkat Eusebius dari Nikomedia menjadi uskup Konstantinopel. Dan Sinode Antioquia itu kemudian membuang Athanasius. 355 ya, para uskup Arian itu didukung juga oleh Konstantius, ya, sekali lagi membuang Athanasius untuk ketiga kali.
362, ya, tidak lama setelah Athanasius mengadakan sinode Alexandria, dia dibuang lagi. Ya. Lalu kembali lagi tahun yang sama. 365 dia dibuang lagi. 5 kali. Setelah itu baru dia balik lagi dan sampai wafat. So, ini gambaran tentang bagaimana uskup-uskup yang pegang Maisia itu hidupnya nggak nyaman deh. Ya, ini terus dirongrong supaya kontraknya jangan diperpanjang, ya, dicari-cari kesalahannya, gitu kan, kira-kira begitu supaya. Lalu upaya yang lain itu adalah saya catat 3 saja, ada yang lain-lain lagi. Ini yang cukup penting. Yang pertama adalah yang disebut dengan the dedication creed. Ya, ini umum dicatat di dalam buku-buku yang agak lama sebagai upaya untuk menyingkirkan Nisea. Tapi ada sekarang ini mulai ada pandangan mengatakan sebenarnya dedication creed itu memang tidak ada kata homoousios, tapi secara ajaran gitu ya. Nanti kita akan lihat sedikit. Kemudian the Council of Sirmium tahun 357 yang membuang homoousios sehingga kemudian ini disebut the blasphemy of Sirmium. Ya, penghujatan Sirmium. Kemudian Sirmium juga 359. Ya, kita lihat sekarang isinya dedication creed. Kalau saudara baca di sini, ya, tadinya saya mau bilang saudara silakan baca apa yang beda, gitu ya. Tapi waktunya pasti banyak. Yang nggak ada itu adalah homoousios, dikeluarkan dari sana. Ada yang berpikiran bahwa ini anti Nisea, tapi ada yang mengatakan bukan. Kalau kita perhatikan isinya nggak begitu. Ya, ini pendapat yang baru ini ada yang muncul. Lalu yang lebih menarik kita lihat Sirmium sekarang. Di sini dikatakan apa? Many are disturbed by questions about substance, or in Greek ousia. That is to make it more clearly understood about the term homoousion or the phrase homoiousion. Therefore, no mention ought to be made of these, nor any exposition of them in the church for this reason, that they are not contained in the divine scripture. Ini nggak boleh disebut-sebut lagi karena satu nggak ada dalam Alkitab, and because they are beyond the understanding of man, karena mereka melampaui pemahaman manusia. Ya, jadi kita nggak boleh lagi. Ya. No one can explain the birth of the Son of whom it is written. Ya. Ini memang kesannya memang seperti jangan kita berantem ini, jangan sebut-sebut lagi. Ya. Tapi kan sebenarnya menjangkali homoousiosnya Yesus Kristus punya Bapa, ya kan? Maka Sirmium ini diingat sebagai the blasphemy of Sirmium. Sirmium tahun 359. Ini juga sama, saudara. Kita baca bagian bawahnya. But the term essence atau usia, ya, the term usia has been taken up by the fathers rather unwisely. Ya, jadi para bapak ini merujuk kepada siapa? Bukan Allah Bapa gitu. Para bapak Nisea, ya, the fathers. Words has been taken up by the fathers rather unwisely. Para bapak itu gak bijak, ya, and gives offense because it is not understood by the people. It is also not contained in the scripture. For these reasons, we have decided to do away with it. Kita buang. And that no use at all shall be made of it for the future in connection with God. Nanti di masa depan dalam hubungan dengan Allah tak boleh dipakai. Ya, kamu mau bilang roti ini homoousion dengan roti sonok silakan, tapi tentang Allah boleh. Ya. Because divine scriptures nowhere use it of the Father and the Son. But we say that the Son, ini saya udah garis miring celah miring. The Son is like the Father in all things. Jadi saudara kita lihat yang mereka buang buang usia katanya, tapi kemudian mereka pakai the Son is like dalam hal seperti apa? Berarti bukan menganggap Allah sejati. Nah saudara, apa yang kita lihat dari saya dari tadi nggak ngecek itu. Ini masih jam 9. Oh, karena saya terlalu cepat ya, malah cepat sekali gitu selesai. Saya antisipasi ini malah jadi cepat. Oke, doktrin homoousion ini merupakan kesepakatan para bapak Nisea berdasarkan ajarannya apostolik dan katolik sampai dengan masa itu. Ya. Nah, apa yang saya maksudkan adalah begini. Kalian, saudara masih ingat ketika Nisea itu dimulai? Ya. Saya katakan ada 3 pihak kan.
Pihak yang pertama, pihak yang mana? Pro-Arius, dipimpin oleh, ini jadi kayak ujian ya, dipimpin oleh Eusebius dari Nikomedia, yang kemudian membacakan pandangannya. Kelompok kedua itu yang kontra, yang menentang, ya, dipimpin oleh Alexander dan Marcellus dari Ansira. Ya, nanti Marcellus of Ansira itu ke masa depannya ini teman baiknya Athanasius. Lalu kemudian yang ketiga, netral, dan ini mayoritas. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa pada saat Eusebius dari Nikomedia membacakan pemaparannya, mereka marah, mereka teriakin, mereka sobek-sobek? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan praktek gereja pada masa itu. Betul. 300 tahun mereka disiksa, ya kan? 300 tahun mereka martir. Kenapa? Karena mengatakan Yesus adalah Allah, dan mereka tidak menyembah yang lain selain menyembah Yesus. Dan tiba-tiba sekarang dikatakan Yesus ini bukan Allah, dia ciptaan yang paling tinggi sih, tapi tetap ciptaan. Iya kan? Dan bahkan dia bisa berdosa seperti kita. Dan hanya karena anugerah Allah menjaga dia, maka dia tidak berdosa. Dan bahkan dia tidak, karena sebagai ciptaan dia tidak bisa mengenal Allah sesungguh-sungguhnya, dan kita juga oleh karena tidak bisa mengenal Allah sesungguh-sungguhnya. Kan bukan itu yang kita percaya, gitu kan? Saudara, itulah yang dipahami oleh para Bapak Nisea pada masa itu. Ini apa yang Arius ajarkan tidak sesuai dengan ajarannya apostolik dan Katolik sampai dengan masa ini. Itu sebabnya mereka kemudian menolak, dan mereka mengambil ajaran homoousios itu, menerima homoousios itu. Walaupun ya penerimaan homoousios ini memang berjalan agak lambat. Ya, tadi saya katakan sampai tahun 345 aja Athanasius sendiri, kalaupun ada, ya pasti jarang, karena jarang ditemukan sampai dengan tahun 345 ke atas itu. Ya, ini bisa kita katakan berjalan lambat because of keberpihakan para penguasa dan perlawanan Arianisme. Atau kita juga bisa katakan in spite of. Ya, walaupun terus dilawan, terus dihambat, dibuang dan sebagainya, tapi toh akhirnya mereka terima. Ya, jadi kita dalam hal ini bisa katakan ini lambat diterima because of keberpihakan penguasa, perlawanan Arian, ide-ide baru lagi muncul, atau kita bisa katakan in spite of, walaupun terus dihambat, akhirnya ini karena sesuai dengan ajaran apostolik dan apostolik, akhirnya diterima. Ya, para bapak gereja dalam hal ini mereka sangat berhati-hati. Mungkin ini sama seperti, kalau boleh kita katakan, seperti istilah Tritunggal, ya, una substantia res personae, atau dalam Yunaninya mia usia res post pastis. Itu juga ada waktu kan untuk kemudian itu diterima secara luas. Alasan-alasannya juga antara lain nggak ada dalam Alkitab. Dan akhirnya memang konsili Konstantinopel 381 Masehi yang menegaskannya sebagai ajaran benar. Oke, berikutnya. Saudara, saya mengutip dari seorang teolog Katolik, ya, Marcelino Ambrosio, ya, When the Church Was Young, ya, Voices of the Early Fathers. Ini diterbitkan oleh Saint Anthony Messenger Press 2014. Ini dia muridnya Avery Dulles, ya, Cardinal Dulles. Dia katakan, ini buku saya Kindle, makanya location-nya itu 2435. God the Father, ini dia mengatakan ini bahayanya ajaran Arian itu, ya, makanya kita tolak. Dia katakan, kalau dalam Arian itu God the Father alone will be defined. The Word would be on the other side with us and the rest of the created beings. Soalnya kalau kita belajar doktrin Allah, maka kita mengatakan Allah itu kan ada di sisi yang satu, sementara the rest, ya, everything, termasuk para malaikat, iblis, ya, manusia, ciptaan yang kelihatan dan tidak kelihatan, semua itu ada di sisi yang lain, ya kan? Satu pembedaan antara creator dengan creatures atau creation itu adalah sesuatu yang nggak bisa dijembatani. Sebuah perbedaan yang jauh sekali yang nggak bisa disamakan. Tapi di sini, ya,
Arius itu menempatkan Bapa di sisi sana, tapi the word, firman, itu ditaruh bersama dengan ciptaan. Okay? Itu bahasa pertama. Lalu kemudian, God the Father is so utterly transcendent that the word really can know him as he truly is. Therefore, he can fully reveal the Father to us. Neither can we. Anak itu bahkan sampai tidak bisa mengenal Bapa dengan sesungguh-sungguhnya, dan oleh karena itu dia tidak bisa menyatakan kepada kita supaya kita bisa. Lalu kemudian, ya, kita kalau belajar tentang Allah juga Allah itu tidak berubah. Tapi the word being a creature can change. That means he could have possibly sinned as Lucifer did. Dia bisa berdosa karena dia bukan Allah. God, foreseeing his marriage, granted him the grace needed to protect him from falling. So yes, he is called the Son, but only by virtue of adoption. Ya, jadi menurut Marcelino Ambrosio, ajaran Arian itu bahkan juga sebenarnya berarti dalam hal ini juga ajaran sesat yang lain, gitu, adopsionisme. Ya, Yesus Kristus itu bukan Allah sebagaimana Allah Bapa, tapi dia by adoption. Kalau by adopsionisme kan umumnya ini adalah manusia biasa kemudian diadopsi sebagai Allah. Dan dia juga membutuhkan grace of God, ya, which he needs as much as you do. Nah, saudara, ini yang disampaikan di dalam sesi ini. Saya barusan ditunjukkan saya punya 10 menit lagi. Tapi mungkin karena saya agak buru-buru, ya, saya singkat-singkat ya, takut waktu habis. Ya, justru jadinya saya lebih punya waktu 10 menit. Ya, terima kasih buat perhatiannya. Nanti sampai kita ketemu di sesi tanya jawab.